Kemudian yang dijadikan subjek penelitiannya apa? Apakah masyarakat? Apa yang diinginkan dari masyarakat? Apakah setuju pasal persetujuan atau tidak? Atau masyarakat menolak? Seperti itu kan? Ya. Karena masalah ibu kota negara itu sejak zaman Pak Harto pun sudah dikonsep. Bahkan Pak Harto waktu itu sudah mencanangkan pokoknya kita kalau mau pindah tidak usah jauh-jauh. Ada di mana? Yang dekat Sentul itu. Ya. Bukan Hambalang, apa istilahnya namanya? Aduh, itu daerah situ. Pak Harto itu menyiapkan lahan luas-luasnya waktu zaman Orde Baru. Nah, kenapa harus di Kalimantan? Enggak, Pak Soekarno dulu katanya pernah mengucapkan akan pindahkan di Palangkaraya. Bukan itu, ini salah persepsi kadang-kala ya. Bung Karno dulu tuh saat kita berunding dengan para sultan di Kalimantan, hanya mengatakan siapa tahu nanti ibu kota bisa di Kalimantan. Itu namanya juga komunikasi, basa-basi gitu, basa-basi seorang pejuang gitu kan untuk supaya apa. Nah itu seperti itu, bukan nanti kita pindahkan ibu kota di Palangkaraya. Tidak, setelah saya baca itu, maka bacalah kalau mau paham, bacalah buku yang namanya karangan Bung Karno di bawah bendera revolusi. Itu Pak. Nih tebelnya segini. Saya punya 2 jilid. Ada 2 jilid di bawah bendera revolusi. Itu buka itu. Itu semua karangan Bung Karno semua itu seperti itu. Wawasan berpikir Soekarno sampai dia bagaimana kalau melihat perempuan ya, sehingga punya istri sampai berapa kali dia nikah misalnya kan. Itu seperti itu. Makanya jadi karena apa? Nah, ya kalau dikupas masalah itu masalah juga penelitian itu apa ada hubungan dengan kondisi ekonomi kita itu lagi berat parit ya, menyelesaikan masalah minyak goreng aja nggak bisa sampai sekarang, minyak goreng masih antri itu kan memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia itu masih miskin ya, dengan antri minyak goreng begitu di mana-mana itu yang dikejar oleh masyarakat Indonesia itu adalah harga murah, dan itu sebetulnya harga sudah naik ya, 28.000 itu sudah naik gitu. Awalnya bukan 11 itu, 23.000 itu tadinya. Paling tinggi itu 24.000, tapi itu 58 itu sudah naik. Seperti itu. Ini masalah masih itu karena apalagi dibatasi. Ya, antri di Indonesia itu paling aneh ya di Indonesia dari dulu. Mau bayar pajak antri padahal mau bayar ya, bukan mau minta. Minyak goreng antri padahal mau beli bukan mau minta. Mau beli saja dibatasi gitu kan. Itu seperti itu. Mau beli gitu. Seperti itu. Apa artinya? Selesaikan saja dulu itu. Nggak usah bicara pemilu diundur, ibu kotanya enggak. Selesaikan aja dulu masalah ekonomi rakyat. Kemiskinan masih menghantui masyarakat Indonesia. Artinya Indonesia itu masih dalam koridor, kan kemarin diturunkan oleh Bank Dunia, status Indonesia itu adalah menengah ke bawah ekonominya. Seperti itu. Dan hampir sama dengan Ukraina ekonominya. Ukraina itu negara termiskin di Eropa. Bedanya sedikit dengan Indonesia. Memang Indonesia di atas sedikit dari Ukraina. Berarti kan tidak ada ya sejajar dengan Ukraina lah itu seperti itu. Yang dikatakan di Eropa itu negara termiskin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya ngelantur ke sana kemari ya. Pelan ya, itu seperti itu. Silahkan saja ya. Hanya tadi saya katakan landasan apa, ya tujuannya apa. Karena penelitian itu ada yang tujuan dari penelitian itu untuk apa. Berbeda dengan lembaga survei tujuannya melakukan survei itu bahwa Presiden Jokowi masyarakat 75% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo gitu kan. Itu seperti itu. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk propaganda pemerintah bahwa kinerja presiden itu baik. Itu. Ada tujuannya. Dan lembaga survei dari mana biayanya melakukan survei itu? Tentu mesinnya untuk bodinya, jadi sini tinggal dirakit-rakit baru dia ekspor. Itu seperti itu. Ini sebelum ada industrinya. Dulu Timor mau industri tapi
ganggu semuanya. Kijang, harusnya tuh Kijang itu industri, tapi sampai sekarang tidak tercapai. Dulu Pak Harto tuh mencanangkan itu Toyota Kijang, kan namanya Kijang, kerjasama dengan Toyota. Lama-lama nanti Toyotanya dihilangkan, nanti mereknya Kijang saja. Tidak terwujud sampai sekarang karena pemerintahan berganti. Itu juga Timor kerjasama dengan Korea waktu itu untuk dijadikan mobil nasional, tidak terwujud sampai sekarang. Semuanya mentah semua. Itu seperti itu. Jadi kemarin ekspor ke Australia, iya ekspor, tapi itu rakitan. Itu nanti ekspor itu ada Toyota Fortuner. Toyota Fortuner itu tadinya dirakitnya di mana? Di Thailand. Ya, di Thailand itu. Jadi Fortuner itu sama-sama Innovanya kalau di Indonesia. Di Thailand itu Fortunernya. Ya, itu Thailand. Baik. Saya ngelantur ke sana kemarin. Ini lagi garamelan ini ya. Nah, ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Kita bahas lagi materi minggu depan yang tadi saya katakan itu. Ya. Nah, ini belum masuk materi ya, tapi materi minggu depan saja. Kebetulan karena saya hari ini juga jam 10 itu ditunggu oleh Pak Fauji.